بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah hamdan bila ghayah syukran bila nihayah la haula wala quwwata illa billah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, masih diberi nikmat sehat secara lahir maupun batin, hingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sebuah majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah untuk mengajak seluruh umat manusia ke jalan yang benar dengan pedoman yang utama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya kami memohon izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Ketua PCM, Pak Sekretaris PCM, Pak Farhan dan Pak Joko, kemudian ibu-ibu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, izinkan kami untuk belajar menyampaikan, belajar caranya bagaimana dakwah itu dilaksanakan. Izinkan kami, para guru-guru, para senior-senior, sesepuh semua, jikalau mungkin ada sedikit kesalahan maka mohon maaf. Saya lebih baik meminta maaf di awal daripada di akhir. Istilahnya ya, izin untuk menyampaikan mengenai, bukan menyampaikan, ingin sharing atau sedikit ya menyampaikan mengenai apa yang telah kami dapatkan dulu ketika belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim malam Sabtu rahimakumullah, telah kita ketahui sekarang ini banyak sekali salah cara dalam memandang sesuatu atau kesalahan dalam berpikir, salah dalam melihat sesuatu dari cara pandang yang salah atau biasa disebut dengan worldview. Worldview yang salah mengakibatkan semua kegiatan, semua yang kita lakukan jauh dari yang namanya ajaran Islam. Seperti halnya kita ketahui dunia ini sudah banyak yang terbalik. Yang baik disebut tidak baik, yang salah malah dibenar-benarkan, dipaksa benar, yang sebenarnya menjadi korban dipaksa menjadi pelaku, yang pelaku bebas kemana-mana. Itu semuanya sudah memasuki atau sebagai tanda-tanda memasuki yang namanya akhir zaman. Maka dari itu kami menyampaikan mengenai yang bertema berjalan melewati dunia, berlari mengejar akhirat, seperti itu. Yang pertama, sebelum membahas mengenai bagaimana cara berjalan di dunia dan bagaimana berlari menuju akhirat, bukan berarti kita santai di dunia terus berlari mengejar akhirat kita langsung bunuh diri, mboten. Ya, kita bagaimana cara meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Yang perlu kita ketahui bagaimana definisi dunia itu sendiri, yang membuat selama ini manusia salah kaprah, selalu menyongsong, selalu mengejar yang namanya dunia. Waduh mas, repot-repot mas, betul saya repot-repot mas, santai mawon. Saya ulangi, bagaimana sekarang banyak orang yang salah mengartikan dunia. Dunia dikejar secara sungguh-sungguh hingga akhirnya akhirat ditinggalkan begitu saja. Definisi dunia yaitu dari segi bahasa
ta'rifud dunya hanya min kalimati dana, yaitu dunia ini memiliki asal suku kata yaitu dari kata dana yatnu atau dana, da nun wa ya, yang mana dalam kamus ini terdapat dalam kamus Al-Munawir yang memiliki arti yaitu dekat, rendah, hina, dan juga sempit. Lalu menurut para ulama, menurut definisi secara istilah, Imam Al-Ghazali memiliki sebuah definisi makna yang sangat beragam, yakni makna didefinisikan terbagi menjadi dua. Makna dunia didefinisikan menjadi dua. Yang pertama mengenai fisik dan juga metafisik. Bagaimana dunia fisik itu? Nah, dunia fisik itu ya seperti bumi dan segala isinya, kemudian benda-benda, pokoknya segala sesuatu yang terlihat itu namanya dunia. Nah, sedangkan dunia secara metafisik adalah segala sesuatu yang menunjuk pada sifat-sifat hati yang berhubungan dengan benda-benda tadi. Maksudnya adalah metafisik, dunia secara metafisik adalah perasaan mengenai dunia fisik itu. Nah, contohnya adalah rasa sombong karena sesuatu dipamer-pamerkan. Wow, murah banget, buaya Nepal akhirnya dibui 20 tahun. Terus iri, bagaimana iri dengan keberhasilan seseorang, akhirnya dia iri. Kemudian dengki dan riya, pokoknya sifat-sifat hati, permasalahan hati yang kurang baik disebut sebagai dunia metafisik oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian makna dunia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Depdiknas, bahwasanya dunia adalah segala sesuatu yang di atasnya terdapat alam kehidupan yang bersifat kebendaan dan tidak kekal. Nah, di sini ditambahkan bahwasanya dunia ini memiliki sifat yang mana tidak kekal. Nah, kemudian jika saya melihat dari buku Ensiklopedia Al-Quran, dikatakan bahwasanya dunia adalah tempat untuk mengerjakan perbuatan baik yang akan diterima pahalanya di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Yang kita ketahui bahwa dunia secara istilah banyak sekali yang intinya sifatnya cenderung ke negatif. Karena yaitu secara metafisik yang dikatakan Al-Ghazali bahwasanya dunia secara metafisik adalah segala yang menunjuk pada sifat-sifat hati yang lebih menunjuk kepada benda-benda tadi seperti sombong dan lain sebagainya. Nah, dalam Al-Quran sendiri kata dunia ini tersebut sebanyak 116 kali. Ini terdapat dalam Mu'jamul Fahros atau kamus tentang Al-Quran. Kemudian jika kita tadi telusuri bahwasanya dunia ini asal katanya dana, dan jika dilihat di ayat-ayat Al-Quran ada beberapa kata atau surat atau ayat yang memiliki mengambil inti kata dari wazn dana itu sendiri. Di dalam Al-Quran dari kata dana ini bisa jadi yang namanya adna, atau bisa terjadi, bisa disorof nahukan itu dari dana menjadi adna. Nah, kata adna ini terbagi menjadi 3 makna. Yang pertama adalah rendah, kemudian dekat, kemudian kurang. Nah, ini contoh mengenai makna adna yang berarti rendah ada terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yuhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adsiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misram fa innalakum ma sya'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah ilal akhir ayat. Di sini dikatakan bahwasanya di ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 61, wa id qultum ya Musa, dan apabila mereka umatnya Nabi Musa berkata, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid, wahai Nabi Musa, kami tidak sabar, kami tidak puas
merasakan yang namanya makanan satu jenis saja. Jadi Bapak Ibu, ketika sebelum ayat ini turun, di ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya umatnya Nabi Musa itu mengalami kelaparan. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diturunkan makanan dari langit. Makanannya itu adalah manna dan juga salwa. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya makanan umat Nabi Musa pada waktu itu adalah manna wa salwa. Manna itu sejenis makanan yang memiliki rasa manis seperti madu. Sedangkan salwa itu diartikan burung seperti burung puyuh. Jadi makanya ya cuma itu, dua manna wa salwa. Nah, itu adalah makanan yang terbaik kalau menurut saya. Karena makanan itu didatangkan langsung dari langit, bukan dari bumi. Tetapi umat Nabi Musa ini kurang bersyukur. Dia akhirnya berkata kepada Musa, bukan Musa Aminullah ya, tapi Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka, ya Nabi Musa, tolong kita ini nggak sabar, kurang puas dengan satu makanan saja. Wa qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yuhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mintalah pada Tuhanmu untuk menumbuhkan makanan-makanan dari bumi. Wa min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha, yaitu baqaliha sayur mayur, sayur-sayuran. Kemudian wa kithaiha, kitha itu seperti bawang-bawangan gitu. Kithaiha wa fumiha. Fum ada yang mengartikan bahwasanya fum itu adalah gandum. Jadi makanan umat Nabi Musa sebelum diturunkan manna dan salwa itu adalah gandum. Fumiha wa adasiha. Adas itu seperti kacang adas. Nah, kacang bahkan kacang-kacangan. Adasiha wa basoliha. Kalau basol itu bawang merah. Jadi intinya minta makanan yang dulu-dulu itu ditumbuhkan lagi. Terus dikatakan fahuwa adna wa kisai wa fumiha wa adasiha wa basoliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi makanan yang tadi disebutkan itu yang diminta oleh umat Nabi Musa, fum, adas dan lain sebagainya, itu adalah makanan yang lebih rendah. Makanan yang lebih rendah dari makanan yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu manna dan salwa. Ya, ini kata adna yang mana memiliki arti rendah. Kemudian ada juga makna adna yang berarti bermaknakan dekat. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 ayat 3 yang artinya yang bunyinya wa in khiftum alla taqsitu fil yatama wa ankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Wah, kita nikahi boleh jatahnya 4 kok, men. Mas Wakih yang barusan nikah jatahnya 4, Mas. Nambah telur rak apa. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Siji wae rak apa, Mas. Milih papat apa siji? Siji wae rantek ya, Mas. Seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dolim. Jadi adna di surat Al-Nisa ayat 4 ayat 3 ini yang artinya dekat itu. Kemudian ada juga adna yang artinya kurang. Ini terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusal laili wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tahsuhu ilal akhir ayah.
Yang mana di surat Al-Muzammil ini dikatakan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri yaitu sholat kurang dari 2/3 malam. Di ayat Al-Muzammil di surat Al-Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Nah, adna ini artinya adalah kurang dari thulusail laili atau 1/3 malam. Jadi yang menceritakan mengenai salat malam itu sendiri. Kemudian selain adna ada kata yang memiliki dasar bentuk kata yaitu daniyah. Daniyah itu yang artinya itu menjuntai, mendekat ke bawah. Seperti dalam surat Al-Insan ayat 4, wa daniyatan 'alaihi dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Yang artinya dan naungan pepohonan yang dekat di atas mereka. Wa daniyatan, daniyah itu lebih dekat, jadi pohonnya itu lebih dekat, alaiha wadilaliha wadalilat qutufuha tatlila, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Jadi ini diceritakan bahwasanya pohonnya itu rendah, jadi rimbun, jadi buah-buahnya bisa diambil. Ini adalah terdapat dalam surat Al-Insan. Kemudian ini tadi adalah makna mengenai makna dunia. Sekarang mengenai makna akhirat atau definisi tentang akhirat. Akhirat min kalimatin akhir didu minal awal. Jadi akhirat ini secara bahasa artinya adalah diambil dari kata akhir, antonimnya kata awal. Jadi ya akhir gitu. Terus istiqmilat kalimat al-akhirah fil Quran ya dulu ala, jadi kata akhirah di dalam Al-Quran ini ditundukkan sebagai pengertian alam yang akan terjadi setelah berakhirnya alam dunia. Jadi akhirat dapat dikatakan sebagai antonim dari dunia. Jika dunia tadi seperti itu setelah kita jelaskan tadi, maka lawan katanya adalah akhirat. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dalam Al-Baqarah dikatakan dunia seperti apa dan lawan katanya itu akhirah. Maka mereka meminta agar diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat seperti itu. Dan kata al-akhirah di Al-Qur'an ini disebutkan kurang lebih 115 kali. Kemudian ada juga makna akhirah atau kata yang menyerupai makna akhirah atau bisa sinonim makna akhirah ini antara lain adalah al-qari'ah. Jadi akhirah bisa juga disebut dengan al-qari'ah. Di Al-Qur'an ada surat yang membahas itu sendiri, namanya surat al-qari'ah. Kemudian selain al-qari'ah, akhirah juga disebut dengan kalimat lain yaitu al-haqqah. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Itu juga termaktub dalam Al-Qur'an. Kemudian al-waqi'ah. Selain qari'ah, al-haqqah dan juga akhirah disebut juga sebagai al-waqi'ah. Yang mana al-waqi'ah ini memiliki peristiwa besar, artinya adalah peristiwa besar. Ini juga termaktub di dalam Al-Quran sebagai satu surat yang bernama surat Al-Waqi'ah. Kemudian akhirat juga disebut sebagai as-sa'ah. Apa itu sa'ah? Kalau misalnya Mas Farizal mengatakan sa'ah itu adalah jam. Sa'ah jam, tapi sa'ah di sini artinya adalah saat kehancuran. Nah, di mana ayatnya? Yaitu yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ah takunu qariban. Yang artinya ketika ini dalam surat ini, dalam ayat ini dikatakan seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai hari kehancuran, yaitu as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'indallah. Sesungguhnya ilmu mengenai akhirat itu hanya Allah yang tahu. Wa may yudrika la'alla sa'ah takunu qariba. Dan apabila kamu ketahui bahwasanya
Saat-saat atau detik-detik kehancuran atau kiamat akan datang secara dekat. Nah, kemudian selain 4 tadi ada juga yang menyebutkan bahwasanya akhirah dengan kalimat yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Seperti mana di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa qala alladzi utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang beriman yang memiliki ilmu dan beriman berkata, laqad ba'atstum, laqad sudah, bahwasanya kamu sudah dibangkitkan ketika hari kebangkitan. Laqad ba'atstum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Jadi bahwasanya orang-orang kafir itu mati, dia dibangkitkan ketika hari pembangkitan itu, yaitu setelah hari akhirat seperti itu. Lanjut, bagaimana kita berjalan di dunia ini? Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak memiliki kecenderungan atau kecintaan terhadap dunia. Keberadaanku di dunia bagaikan musafir yang berteduh di bawah pohon. Kemudian aku pergi dan meninggalkan pohon itu. Jadi dunia diibaratkan oleh Nabi Muhammad adalah hanya sebagai sebuah perjalanan, yang mana di dalam hadis ini dunia bagaikan pohon, bahwasanya kita sedang berjalan berteduh di pohon, kemudian kita pergi meninggalkan pohon itu. Kalau istilah Jawa ini yang dunia mau mampir minum, mampir ngombe. Jadi hanya sebentar saja. Intinya kita hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita ini disebut musafir karena perjalanan kita, tujuan kita yang utama adalah akhirat. Bagaimana kita bisa melewati dunia ini tanpa mengejarnya, dan bagaimana kita berlari mengejar akhirat itu hingga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, dan juga dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya dunia ini adalah hal yang mudah. Kok bisa? Dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Walladzi ja'ala lakum, sesungguhnya Dia itu Allah yang menjadikan al-ard, bumi itu dalulan, mudah. Jadi kehidupan di bumi itu sesungguhnya itu mudah, tidak sulit. Karena tahu bahwasanya hidup di dunia ini sangat sebentar. Bagaikan mampir di pohon itu untuk berteduh, kemudian pergi melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian dikatakan dalam surat Al-Mulk, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah mengelilingi sisi-sisi bumi. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezeki yang telah ditebar, yang telah disajikan di dalam bumi itu. Wa ilaihin nusyur. Nah, kita tahu bahwasanya dunia itu mudah. Lalu kenapa kadang seseorang kita takut hingga akhirnya kita mengejarnya, meninggalkan ibadah dan lain sebagainya? Kenapa kita terlalu ngoyo mengejarnya? Itu adalah sebuah muhasabah bagi diri kita. Kadang kita lalai terlalu mengejar dunia, melalaikan sesuatu yang sifatnya wajib, yang sifatnya bagus untuk bekal kita menuju akhirat. Nah, di sisi lain, jika dunia itu mudah, maka dunia kita jadikan sebagai motivasi. Motivasi untuk apa? Untuk menumpuk amalan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Nah, kita kadang bisa takut dengan dunia, takut nggak dapat jodoh, ya sama kayak saya ini yang belum dapat jodoh gitu kan. Takut nggak dapat jodoh gitu kan. Misalnya kalau kurang beriman gitu kan, wah ya Allah aku wedi ora entuk jodoh piye ngene. Wis tampang pas-pasan, penghasilan ra nentu, ono sing gelem ora ya ngoten misalnya gitu kan. Tapi kalau kita beriman dan memiliki takwa kepada Allah, sesungguhnya kita semua ini manusia yang hidup dunia ini memiliki pasangan atau hidup secara berpasang-pasangan. Ada di Al-Quran dikatakan di surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayuhan nas, hai orang-orang, hai manusia, ya ayuhan nasu budu, beribadalah kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi, kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu nafas. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari satu nafas itu dia memiliki pasangan-pasangan. Nah, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari dua nafas itu laki-laki dan perempuan maka akan dikaruniai rijalan wa nisaa, anak laki-laki dan juga anak perempuan, seperti itu. Kemudian jika tidak kita tadi takut jodoh dalam dunia yang mudah ini, misalnya ada ketakutan mengenai bagaimana rezeki kita selama hidup di dunia ini. Loh, padahal kita ini sebetulnya telah dijamin, hidup di dunia ini telah dijamin rezekinya oleh Allah. Segala makhluk hidup di dunia ini sejatinya rezekinya telah ditetapkan oleh Allah. Apa buktinya? Ada dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap makhluk bumi, makhluk yang hidup di bumi, Allah telah menetapkan rezekinya. Kita lihat ayam ini tidak bekerja. Ayam nggak ada yang namanya melamar, membawa CV untuk bekerja agar bisa makan, mboten enten. Nggih, ayam niku modalnya nggih ceker kalih paruhnya itu. Dia berkeliling famshu fi manakibiha, berjalan-jalan di tepian-tepian bumi, dia mengais makanan di situ. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Padahal nggih, ayam niku modal ceker tok bisa kenyang, bisa makan. Lah kita yang diberi kesempurnaan akal fikir, jasmani yang sehat, anggota tubuh yang lengkap, kenapa tidak bersyukur dan terlalu mengejar dunia yang mudah ini? Nah, usikum wa ya nafs. Kemudian jika kita takut mengenai rezeki, tapi sesungguhnya Allah memberikan kunci bagaimana rezeki itu bisa datang secara lancar. Salah satunya adalah kita menjalin silaturahmi. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diperlebar rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka seseorang harus melaksanakan yang namanya silaturahmi. Nah, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim malam Sabtu rahimakumullah, kita sudah tahu bagaimana makna dunia, makna akhirat. Nah, bagaimana cara kita menjalani kehidupan? Sebenarnya kunci untuk menjalani kehidupan itu nggih mudah, karena dunia ini sifatnya adalah mudah. Yang pertama, bagi seorang muslim khususnya, jika menjalani kehidupan dunia ini haruslah ia selalu bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan di surat Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di sini dikatakan bahwasanya seseorang harus bersyukur. Bahwasanya bersyukur itu karena nikmat yang telah dirasakannya. Dan barang siapa yang yang kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah atau Allah itu sangat kaya dan penyayang. Jadi dia itu tidak perlu syukurnya manusia, karena Allah sifatnya memang maha kaya. Ada juga dikatakan di surat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tadi di awal dikatakan bahwasanya barang siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, dan Allah sangat kaya. Jika mereka kufur maka tidak ada imbasnya kepada Allah. Tapi di ayat lain ditegaskan lagi bahwasanya la in syakartum, dan apabila kalian bersyukur la azidannakum, maka nikmat-nikmat, rezeki-rezeki akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan apabila kufur nikmat wala in kafartum,
Nah, di sini ada peringatan dari Allah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Maka dari itu, kita dalam trik menjalani kehidupan ini, salah satu kuncinya adalah selalu bersyukur. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah tamasya rahimakumullah, selain bersyukur, kita juga harus seimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kenapa? Ya karena sekarang kita sedang menjalani yang namanya kehidupan dunia, yang mana nanti ujungnya tetap tujuannya menuju kehidupan akhirat. Nah, akhirat ini diibaratkan sebagai padi, dan juga dunia itu adalah diibaratkan rumput liar. Dan apabila kita menanam padi, maka di sekeliling padi itu, di sekeliling sawah pasti tumbuh rumput. Nah, sama jika kita mengejar akhirat, kita selalu mengejar akhirat, maka dunia itu akan mengikut. Beda cerita jika kita mengejar dunia, kita menanam rumput liar, nanam suket teki. Apakah padi itu akan muncul? Tidak. Seperti itu. Ibaratnya perumpamaan dunia dan akhirat seperti itu. Akhirat bagaikan padi yang jika kita menanam padi, maka rumput-rumput liar akan tumbuh di sekelilingnya, dan apabila kita menanam rumput, padi itu tidak akan tumbuh. Nah, seperti jika kita mengejar dunia, ya akhirat bakal keteteran, bahkan tidak terkejar. Seperti itu. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah tamasya rahimakumullah, tadi kami jelaskan mengenai bagaimana cara berjalan melewati dunia itu. Kuncinya yaitu adalah selalu bersyukur, kemudian harus seimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Niki Mas sudah adzan. Jadi tema saya itu kan berjalan di dunia, berlari mengejar akhirat. Tapi akhiratnya belum dikejar ya, gimana ya? Karena waktu sudah selesai, kita cukupkan sebentar untuk mungkin sesi kedepannya, jikalau diberi kesempatan oleh calon ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, kan? Yang sebelumnya Mas Musa, Mas Fakih. Nanti insya Allah kedepannya periode selanjutnya Mas Farizal sebagai ketua PCPM Meranggen. Ngoten niku ya Mas ya? Tak dukung. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.